Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kecepatanmu tidak buruk, dan kamu bisa menghindari serangan yang mulia ini. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Suruyu bergetar dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit transparan. Lebih tepatnya adalah angin kencang yang menyelimuti tubuhnya membentuk sebuah zat. Kemudian dia menyerbu ke arah Shoyan dalam bentuk kerucut. Tapi jangan lupa, tempat ini tidak dalam formasimu. Suara Suruyu terdengar sementara Shoyan menyilangkan tangannya ke depan. Dentuman keras terdengar dari tumbukan itu dan sosok Shoyan dipaksa mundur ke belakang. Shoyan menundukkan kepalanya. Kedua lengannya saat ini terdapat luka robek yang membelah. Namun dengan kekuatan abadinya, luka semacam ini menutup kembali hanya dalam beberapa tarikan nafas. Pada saat yang sama, Shoyan menerapkan teknik pembentuk kehidupan. Untuk melawan Suruyu, kekuatan klon Jinjan secara alami sangat diperlukan. Setelah melahap dua Taisu di tingkat kedua keabadian dewa, kekuatan klon Jinjan juga ditingkatkan menjadi keabadian dewa tingkat kedua. Meskipun tidak sebaik tingkat ketiga, tetapi setidaknya sudah mencapai puncak di tingkat kedua. Setelah menyatu dengan wujud asli Shoyan, aura kuat dan mendominasi tiba-tiba terpancar dari tubuh Shoyan. Jika klon Yuansen memungkinkan kekuatan Shoyan mencapai keabadian fisik, maka klon Jinjan memungkinkannya mencapai keabadian dewa secara energi. Alasan keabadian dewa terletak pada alam. Selain untuk memahami konsepsinya sendiri, itu juga mengharuskan seseorang memahami kekuatan aturan. Segera, api 3 warna di tubuh Shoyan melonjak keluar menghadapi Suruyu yang bersiul datang. Dengan kendali pikirannya, badai api yang dahsyat menyapu seperti tsunami. Kali ini, perasaan ancaman kuat yang dirasakan dari Suruyu jauh lebih lemah. Setidaknya, bisa dibuktikan bahwa penyatuannya dengan klon Jinjan telah memberinya kualifikasi untuk bertarung dengannya. Kemenangan atau kekalahan akan tergantung pada pihak mana yang lebih kuat dan lebih lemah. Menurut pemahaman Shoyan tentang Taisu, meskipun Suruyu di depannya berada di level ketiga, fondasinya tidak stabil. Baik itu pengalaman bertempurnya atau keterampilan bertarungnya, itu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat kuno yang dimiliki oleh keabadian dewa tidak bisa diperoleh melalui penjarahan. Shoyan sudah menyadarinya di pertempuran sebelumnya. Metode bertarung Taisu sangat terbatas. Dan bahkan, serangan Suruyu terasa bahwa dia tidak bisa menunjukkan kekuatan sejati yang seharusnya dimiliki keabadian dewa tingkat ketiga. Pada saat ini, badai api yang mengerikan dan tornado yang dahsyat saling menunjukkan bagiannya. Shoyan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya. Tubuhnya membentuk busur, dan api berkumpul dengan ganas di lengannya. Saat berikutnya, sosok Shoyan dan Suruyu sama-sama muncul dari badai api dan tornado. Keduanya bertabrakan dengan sengit di tengah dua energi yang menakutkan. Kedua belah pihak mencurahkan seluruh kemampuannya secara gila-gilaan, seolah bertekad untuk menang. Pertempuran level ini dapat dikatakan membelah langit dan menghancurkan bumi. Seluruh pusat bumi dan bahkan bintang-bintang bergetar hebat. Di tengah badai, Suruyu yang merasakan pukulan Shoyan tanpa sadar membelalakan matanya. Benar saja, ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Pantas saja dia begitu percaya diri. Kamu juga sudah menjadi keabadian dewa, tapi kamu baru level kedua. Jika kita berada di ranah yang sama, aku mungkin bukan tandinganmu. Namun itu saja, jangan bermimpi untuk dapat mengalahkan keabadian dewa tingkat ketiga dengan 4 sumber. Semut tetaplah semut, tidak layak menjadi sombong di hadapan yang mulia ini. Begitu Suruyu selesai berbicara, tornado di belakangnya sekali lagi meraung, seolah-olah akan memadamkan badai api Shoyan. Shoyan tentu saja tidak mau kalah. Mulutnya terbuka dan dia meraung marah. 3 jantung api di tubuhnya adalah aturan terkuat. Sumber kekuatannya adalah aturannya sendiri dan tidak memerlukan pemahaman dari Shoyan. Setelah Shoyan memasuki ranah keabadian dewa, kekuatan jantung api akan benar-benar terungkap. Segera, api abadi yang tak pernah padam menyembur keluar dan menempati sebagian badai api. Dibandingkan dengan 2 jantung api lainnya, sifat api abadi paling cocok dalam konfrontasi secara langsung. Yang satu adalah angin, yang lainnya adalah api. Ini adalah konfrontasi antara kedua pihak berdasarkan aturan. Kamu memang setingkat lebih kuat dariku, tapi apa yang ditakutkan dari cangkang kosong seperti Taisu? Mata Shoyan sedikit menyipit. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun kebuntuan itu sebenarnya tidak baik untuk Shoyan. Bagaimanapun, dia bisa menjadi keabadian dewa karena bergabung dengan klon Jinjan. Kekuatan klon Jinjan berasal dari menelan, dan batas waktu adalah satu-satunya kelemahannya. Menelan cukup banyak orang kuat, memang membuat kekuatannya tumbuh ke tingkat yang luar biasa.
Tapi kekurangannya juga jelas. Selama dalam pertempuran, itu akan habis dan ranah Koncincang akan jatuh. Tidak bisa bertahan pada satu level adalah kelemahan terbesar. Oleh karena itu, perang yang berkepanjangan bukanlah hal yang baik bagi Shoyan. Shoyan tentu saja mengerti ini. Selain jantung api, Shoyan juga memiliki kekuatan aturan kedua, yaitu inti guntur. Segera, busur listrik tiba-tiba berkumpul pada tinju kiri Shoyan. Dalam sekejap, seluruh lengannya berubah menjadi hitam karena diselimuti oleh guntur. Kekuatan aturan anginmu sepertinya tidak lebih dari ini. Kamu benar-benar mengecewakanku. Shoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Suruyu. Sudut mulutnya sedikit terangkat menunjukkan senyuman dingin. Tinju kiri yang sudah dipersiapkan itu terangkat. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi justru karena inilah sepertinya Suruyu bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Pertama, terdengar suara ledakan. Kemudian, gemuruh guntur langsung meledak dan menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya melewati badai dan membombardir tubuh Suruyu. Yang terakhir terkejut. Seteguk darah besar menyembur keluar sementara sosoknya terpental. Pertempuran antara dua orang kuat semacam ini tidak membutuhkan banyak trik. Satu pukulan yang masuk akan berakibat fatal. Itu karena setiap serangannya adalah konfrontasi antar aturan dan semuanya diperjuangkan dengan seluruh kekuatan. Tapi tujuan pukulan Shoyan bukan untuk mengalahkannya, melainkan membuat sedikit jeda. Pukulan mematikan yang sesungguhnya ada di lengan kanan Shoyan. Jeda singkat ini sudah cukup untuk meledakkan 6 kekuatan dan menampilkan lengan Dewa Bom. Baik itu Doki, inti guntur, jantung api, kekuatan jiwa, semua terakumulasi pada tinju kanan Shoyan. Segera, guntur ekstrim melintas dari ujung jari kakinya. Dan Shoyan mendekati Suruyu yang terpental dengan kecepatan sangat tinggi. Mata Suruyu menunjukkan kepanikan. Dia segera mengubah segel tangannya. Angin dan awan ilahi, bentuk untukku. Teriakan Suruyu terdengar. Meski tidak menimbulkan bahaya, namun membuat tubuh Shoyan tiba-tiba terhenti. Yang terakhir menstabilkan sosoknya dan memandang Shoyan dengan ekspresi muram. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Sebelum Suruyu bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Shoyan tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Detik berikutnya, begitu dia muncul, dia sudah berada tepat di depannya. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan macam apa ini? Hati Suruyu terguncang sementara dia mengeluarkan suara ketakutan. Ini adalah metode teleportasi jiwa lubang void, meski hanya sekunder, tetapi jarak keduanya tidak terlalu jauh. Sehingga, itu cukup memainkan peran penting dalam situasi seperti ini. Badai ekstrim pembunuh. Merasakan ancaman yang kuat, Suruyu tidak berani ragu lagi ketika menunjukkan kartu trufnya. Badai yang tak terhitung jumlahnya menderu ke langit. Suruyu mengangkat tangannya dan menunjuk Shoyan seperti dewa angin. Namun, luka di tubuhnya terlihat jelas. Saat ini, dia masih terluka parah dan merasakan kelelahan. Di sisi lain, Shoyan menggantung di udara. Badai ekstrim pembunuh berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyerbu ke arahnya. Meskipun keterampilan bertarung Suruyu bersifat jangkauan dan tidak dapat menargetkan satu target pun, tetapi itu mencakup jarak yang sangat luas. Setidaknya tidak ada ruang bagi Shoyan untuk menghindar, dan Shoyan tidak berniat menghindar sama sekali. Saat berikutnya, tubuh Shoyan tersapu oleh badai angin yang sangat kencang saat melewati tubuhnya. Itu seperti pisau tajam yang membelah daging dan darahnya. Darah segar merembes keluar dari tubuh Shoyan pada saat yang sama. Tanda bintang 5 di alisnya bersinar, dan darahnya bersirkulasi dengan cepat, menggunakan kekuatan penyembuhan yang kuat untuk menahan kerusakan. Suruyu menyipitkan matanya. Dia tidak berani berkedip saat melihat Shoyan ditenggelamkan oleh badai angin ekstrimnya. 1 nafas, 2 nafas, 5 nafas, 5 detik berlalu, dan badai angin itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat inilah, sesosok dengan tubuh bagian atasnya telanjang perlahan-lahan terungkap di sana. Sosok itu masih berdiri gagah tanpa ekspresi apapun. Meskipun baju bagian atasnya hancur, tidak ada luka yang terlihat pada tubuhnya yang bersih. Adegan ini sontak saja mengejutkan Suruyu lagi. Dia bahkan berpikir bahwa kekuatan Shoyan bukanlah tingkat dewa kedua keabadian dewa. Tidak hanya kecepatan yang menakutkan, tetapi kekebalan tubuh fisiknya juga tidak masuk akal. Setidaknya inilah yang dipikirkan Suruyu. Sementara Suruyu dipenuhi kengerian, perasaan pusing melanda, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah besar. Jelas, meskipun keterampilan bertarung yang dia tampilkan sebelumnya sangat kuat, dampak yang dia terima membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara. Shoyan mengepalkan tinjunya yang menyala api. Kekuatan lengan dewa pemiliknya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dengan pukulan ini, sangat mungkin untuk melukai atau bahkan membunuh Suruyu. Ini akan berakhir. Begitu suara Shoyan jatuh, sosoknya yang diam di udara langsung melesat dengan sangat cepat, hanya dalam sekejap mata.
dia sudah tiba di depan Suruyu. Pada saat yang sama, tinju itu diayunkan dan kemarahan di hati Shoyan seakan meledak dengan pukulan ini. Tinju dewa pembunuh. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.